Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk menempati lagi hari-hari baru di bulan Agustus tahun 2020 ini. Kita mesti terus belajar untuk memaknai hari-hari hidup ini lebih baik lagi, agar tidak berlalu tanpa makna yang jelas dan benar. Karena itu hidup ini mesti bermakna. Bagaimana kita memahami hidup bermakna itu? Hidup yang bermakna tidak dihitung dari seberapa lama seseorang itu hidup di tengah dunia ini, atau seberapa lama umur bisa seseorang nikmati. Sebab ternyata tak seorang pun yang dapat menentukan batas waktu hidupnya di tengah-tengah dunia. Hidup berarti tidak bisa juga dihitung dari usia seseorang, tapi sedapat-dapatnya seseorang bisa mengisi hidup ini berarti bagi orang lain lewat apa yang ia lakukan dalam hidup setiap harinya. Hidup berarti bukan juga milik orang dewasa saja, tetapi juga milik anak-anak. Artinya setiap manusia, laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak mesti memahami bahwa hidup ini sungguh berarti, dan karena itu mesti diisi dengan hal-hal yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, entah dia saudara ataupun orang lain. Hal ini penting sekali untuk mengantar kita memahami tema permulaan kita di minggu ini, menjadi rupa Allah dalam iman dan karya. Keluargaku dan jemaat kekasih Tuhan, manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah memiliki pengertian bahwa manusia mesti memiliki sifat-sifat Allah dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia. Sebab manusia mengemban tanggung jawab khusus. Untuk itu manusia tetap mesti memiliki pengakuan bahwa Tuhanlah yang menciptakannya. Dan karena itu sebagai ciptaan, maka manusia selalu mesti memiliki rasa ketergantungan kepada Sang Penciptanya. Mereka diciptakan laki-laki dan perempuan, memiliki makna kesejajaran. Mereka setara dan sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi satu terhadap yang lain atau lebih rendah satu terhadap yang lain. Allah memberikan nama bagi mereka laki-laki dan perempuan itu manusia untuk menunjukkan kesetaraan mereka. Dan untuk menjalani tanggung jawab dalam kesetaraan itu, Allah memberkati mereka. Bagian ini hendak memberi catatan penting bagi kita saat ini tentang makna kehadiran dan keberadaan kita sebagai manusia laki-laki dan perempuan. Bahwa dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam kesetaraan itu, kita mesti menyadari kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan, memiliki tanggung jawab yang sama, dan karena itu pula diberkati untuk menampilkan sifat-sifat Allah dalam setiap peran dan tanggung jawab setiap hari. Dengan demikian kita dituntut untuk tetap menjaga kebersamaan dan kesetaraan dalam menata keberlangsungan hidup baik di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ingatlah saudara-saudara bahwa dalam kesetaraan sebagai laki-laki dan perempuan yang percaya kepada Tuhan, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain dalam hidup ini dan membuat hidup ini jadi bermakna bagi sesama dan alam lingkungan kita. Hindarilah salah paham dan perbantahan yang sia-sia yang hanya membuat kehadiran dan peran bersama dalam kesetaraan sebagai mahkota ciptaan Tuhan menjadi sirna dan tidak
dengan karakter yang berbeda, cara membangun hidup yang berbeda satu dengan yang lain, bahkan cara memandang hidup ini secara berbeda juga. Dari semua generasi itu, saudara-saudara, ternyata memiliki cara pandang yang sangat menonjol dari generasi yang lainnya adalah Henokh. Alkitab mengatakan ia bergaul dengan Allah selama 300 tahun setelah Metusala lahir. Dan ia diambil dari tengah-tengah keluarganya. Ia diangkat oleh Allah. Catatan penting dari bagian ini bagi kita adalah bagaimana di zaman ini selaku orang percaya kita hidup bergaul dengan Allah mesti menjadi perhatian dan gaya hidup kita yang sesungguhnya. Bagaimana kita dapat berperan dengan benar sebagai citra Allah kalau kita sendiri tidak bergaul erat dengan Allah. Bergaul erat dengan Allah membuat orang percaya terarahkan secara baik untuk memainkan peran imannya di tengah hidup bersama. Ada hal yang penting yang mengarahkan orang percaya untuk terus bergaul erat dengan Allah adalah bagaimana setiap orang dapat memiliki waktu yang cukup untuk berdoa dan membaca firman Tuhan dengan terus membangun komitmen hidup menurut kehendak Tuhan. Artinya adalah berdoa saja tidak cukup, mesti berdoa dengan sungguh sehingga dapat mendoakan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang didoakan. Demikianlah juga dengan membaca firman Tuhan saja tidak cukup, harus diikuti dengan sikap yang jelas untuk mewujudkannya. Hal yang lain yang mesti terus dilakukan dengan sungguh adalah beribadahlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam masa pandemi COVID-19 ini, di setiap rumah orang percaya dan juga rumah kita masing-masing ada mezbah bagi Tuhan dan ada mimbar-mimbar pemberitaan firman Tuhan. Persoalannya bagi kita adalah apakah kita telah serius menghadap altar suci tiap keluarga kita dengan sungguh, ataukah biasa-biasa saja? Dan apakah kita telah dengan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan seluruh pemberitaannya? Pertanyaan ini masih mendorong kita untuk membaharui dan membangun komitmen bergaul erat dengan Tuhan terus-menerus. Mungkin untuk sebahagian orang akan mengatakan, apa yang dikatakan tadi sudah berkelebihan. Tidaklah demikian, saudara-saudara. Justru pada kondisi di era ini, pemberitaan tentang pentingnya hidup bergaul dengan Tuhan mestilah menjadi fokus. Sebab di tengah hidup serba sulit saat ini, orang percaya sesungguhnya mesti meningkatkan hidup bergaul erat dengan Tuhan sebagai Sang Penciptanya. Jemaat kasih dan keluarga yang diberkati Tuhan, hanya dengan bergaul erat dengan Tuhan, kita pun akan memahami bahwa hidup ini harus diisi secara bermakna dalam kurun waktu hidup yang tak menentu ini. Kapan masa hidup seseorang akan berakhir? Atau kapan masa hidup seseorang akan berlalu? Tak seorang pun yang tahu, bukan? Manusia hidup di tengah dunia ini dalam kefanaan. Sehebat apapun seseorang, sekaya apapun dia, sebaik apapun sosoknya di tengah kehidupan ini, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, dan seterusnya, manusia dibatasi hidupnya dengan waktu. Dan karena itu, yang kita masih tahu untuk dilakukan adalah kita mesti mengisi hari-hari dan tahun-tahun kehidupan ini secara baik dan benar, secara berkualitas, sebagai wujud iman yang sungguh kepada Tuhan. Sebab kita adalah citra Allah bagi manusia dan alam ini. Karena itu baiklah kita selalu menyadari pula bahwa dalam kefanaan kita justru saling membutuhkan untuk membangun hidup bersama, baik dalam keluarga, jemaat maupun masyarakat. Tuhan menolong kita dan Roh Kudus-Nya menetapkan langkah-langkah iman kita dalam karya dan pelayanan masing-masing kita. Amin.